Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, atas limpahan karunia nikmat serta rahmatnya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau SAW hingga akhir kiamat kelak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi pendidikan karakter dan program Kurasaki. Sebelum kita membahas secara luas mengenai kedua materi yang akan dibahas pada materi kali ini, kita terlebih dahulu mengetahui apa definisi dari pendidikan itu sendiri. Yang pertama tentang pendidikan. Apa yang dimaksud dengan pendidikan? Secara umum, pengertian dari pendidikan adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Namun ada definisi atau pengertian yang sangat bagus sekali dari Ahmad D. Marimba. Beliau merupakan penulis dari buku Pengantar Pendidikan Islam. Beliau mengatakan bahwasanya pendidikan adalah bimbingan yang secara sadar oleh pendidik terdapat perkembangan jasmani dan rohani, terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Kemudian juga ada definisi yang menarik juga yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu pada nomor 2 tahun 2003 mengatakan bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan definisi yang dikemukakan atau yang bisa kita ambil dari dua pondasi ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pada dasarnya pendidikan itu tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki karakter, untuk memperbaiki kepribadian, dan untuk menciptakan akhlak yang mulia. Maka fungsi serta tujuan pendidikan pun nggak jauh beda dengan definisi atau pengertian dari pendidikan itu sendiri. Sebagaimana dicantumkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwasanya tujuan dari pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik. Dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi diri, maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani, rohani, kepribadian yang baik, karakter yang sempurna, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Jadi pada dasarnya pendidikan itu sendiri merupakan cara agar karakter seorang siswa, kepribadian seorang siswa itu menjadi jauh lebih baik. Nah, secara umum definisi pendidikan adalah itu. Namun ada definisi khusus mengenai pendidikan karakter yang akan menjadi poin utama dari materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Bahwasanya pendidikan karakter adalah sebuah pendidikan yang berupaya untuk mengarahkan dan menumbuhkan nilai kepribadian yang baik pada manusia sehingga berakhlak, bermoral, dan beretika baik yang diperuntukkan untuk masa depan. Ini menunjukkan bahwasanya karakter yang kita bina sejak dini, yang kalian pelajari sejak sekolah dasar,
Mungkin manfaatnya belum bisa kita rasakan pada saat ini, belum bisa kalian rasakan pada saat ini, namun bisa kalian rasakan manfaat dari karakter tersebut di masa yang akan datang. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini saya nggak akan hanya menyampaikan tentang definisi, fungsi serta tujuan dari pendidikan karakter itu sendiri. Namun saya akan memberikan beberapa tips penting atau beberapa karakter-karakter apa sajakah yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Nah, karakter yang pertama adalah religius. Merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Jadi ini merupakan fondasi awal atau karakter awal yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Itu memiliki karakter religius atau agamis. Karena berdasarkan penelitian, bahwasanya setiap karakter yang dibangun atas dasar religius atau agamis, maka akan melahirkan karakter serta kepribadian yang baik. Karena secara umum setiap agama yang ada mengajarkan perkara-perkara yang baik, mengajarkan aturan-aturan yang baik, terutama agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang mengajarkan berbagai macam akhlak-akhlak yang mulia, kepribadian yang mulia. Bahkan ilmuwan-ilmuwan Eropa mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang merupakan utusan Allah adalah salah satu guru terbaik serta menjadi manusia yang paling berpengaruh untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Bukan hanya dilihat dari bagaimana perjuangan beliau membawa agama Islam, tapi dilihat bagaimana mulianya akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang bagaimana sempurnanya akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya seorang Muslim, seorang siswa, terutama seorang Muslim, hendaknya dia mengikuti contoh dari contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sebaik-baiknya pendidik dan sebaik-baiknya suri teladan. Kemudian yang kedua adalah memiliki karakter kejujuran. Kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan perbuatannya. Ini merupakan karakter yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Nah, sebenarnya masih banyak karakter-karakter yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Ini slide yang saya tampilkan. Nanti bisa kalian stop sendiri, kemudian bisa kalian tulis di buku kalian masing-masing tentang karakter yang harus dimiliki seorang siswa apa saja. Namun dua poin yang saya sebutkan sebelumnya merupakan fondasi awal untuk menciptakan karakter yang baik. Yang pertama adalah memiliki karakter religius atau agamis, yang kedua adalah memiliki karakter jujur. Nah, berakhir pembahasan kita di materi yang pertama. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu program Kurasaki. Nah, program Kurasaki ini apa sih? Program Kurasaki ini merupakan program yang dikemukakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan dan salah satunya adalah sekolah menengah pertama. Namun program ini bukan hanya dilaksanakan oleh sekolah menengah pertama saja, sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Kurasaki ini dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan dan salah satunya adalah sekolah menengah pertama. Dan mungkin kalian juga sudah pernah mendengar program Kurasaki ini ketika di sekolah dasar. Ya, kepanjangan program Kurasaki ini adalah kurangi sampah sekolah kita. Mengapa program ini bisa ada? Nah, program ini merupakan usaha untuk menjaga atau melestarikan lingkungan dan untuk mengurangi volume sampah, terutama sampah plastik yang menjadi masalah utama dalam program ini. Dikarenakan sampah plastik merupakan sampah yang sangat sulit sekali terurai dan dapat mencemari lingkungan dalam waktu yang sangat lama. Bahkan menurut penelitian, alam kita baru bisa menguraikan atau menghancurkan sampah plastik diperlukan waktu 50 sampai 100 tahun untuk terurai. Jadi plastik yang kita buang itu baru bisa dihancurkan oleh alam kita, oleh bumi ini, itu diperlukan waktu 50 sampai 100 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya
bahayanya sampah plastik untuk lingkungan kita. Untuk itu Kurasaki ini diadakan agar lingkungan kita jauh lebih aman, terutama dari sampah plastik. Nah, sebenarnya ada tips-tips penting tentang Kurasaki ini supaya kita mudah mengurangi sampah di sekolah kita. Apa saja tipsnya? Yang pertama, tidak menggunakan sedotan plastik. Apabila kita masih ingin menggunakan sedotan, maka pakailah sedotan stainless yang bisa dicuci dan dipakai kembali. Nah, beberapa tips ini sebenarnya kita usahakan saja ya, dimaksimalkan supaya bisa kita taati, meskipun terkadang mungkin sebagian kita masih sulit untuk melaksanakannya. Dan untuk sedotan stainless ini banyak ya kita temukan di toko-toko online. Bisa kita beli dengan harga yang murah, dari mulai harga 5.000 atau 10.000. Dan saya pikir nih harga yang pantas untuk alat minum supaya tidak terlalu borosnya kita menggunakan sedotan plastik. Yang sudah saya sebutkan ya, bahwasanya plastik ini sangat berbahaya bagi lingkungan kita. Kemudian tips yang kedua adalah mempunyai dan membawa botol minum sendiri. Jadi kalau bisa ketika sekolah, kalau bisa bawa botol minum sendiri. Kendati pun kalian akan minum di warung ya, atau beli minum di abang-abang lewat beli es misalnya, itu kalian bisa menggunakan botol minum sendiri sehingga kita tidak terlalu banyak menggunakan sampah plastik. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri untuk membawa bekal sendiri dari rumah. Kemudian juga membiasakan membawa tempat makan sendiri, supaya kalau beli makanan pinggir jalan, kita nggak perlu pakai tempat dari mereka. Kita bisa pakai tempat yang kita bawa sendiri. Kalian bisa lihatlah di slide-nya ini ada beberapa tips supaya mengurangi sampah di sekolah. Bisa kalian lihat dan bisa dipraktekkan juga. Nggak mesti semuanya dilaksanakan penuh, tapi pelan-pelan, karena tujuan program Kurasaki ini merupakan program yang sangat penting untuk lingkungan sekolah kita, supaya lingkungan kita aman dari sampah-sampah yang mencemari lingkungan kita. Selanjutnya saya tampilkan juga slide tentang tips-tips agar lingkungan kita menjadi jauh lebih bersih. Itu bisa kalian stop videonya, bisa dicatat atau di foto, nggak masalah. Dan pastikan apa yang kalian saksikan pada kesempatan kali ini bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi